Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui tentang pentingnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti manhaj atau pemahaman para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam di dalam kita menjalankan agama Islam ini. Di antara nikmat besar yang harus senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat istiqamah. Dan nikmat istiqamah adalah tanda di antara tanda-tanda bahwa hidup seseorang itu berbahagia. Karena nikmat istiqamah di atas ikhlas karena Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, istiqamah untuk menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, istiqamah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kesyirikan dan kemaksiatan, jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Qul bifadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa rahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadl, keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa birahmatihi, dan juga kasih sayangnya, wa bidzalika falyafrahu, dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Hendaknya orang-orang yang mendapatkan nikmat fadlullah dan rahmatullah bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Dia, fadlullah dan rahmatullah itu lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta benda. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata, ijtama'at aqwalul mufassirina ala anna al-murada biqawlihi bifadlillahi wa rahmatihi fil ayah at-tamassuku bis-sunnatin bis-sunnatin nabawiyah.
Kata beliau, perkataan-perkataan pakar tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah bifadlillahi wa rahmatihi, keutamaan yang datang dari Allah dan kasih sayang dari Allah itu yang terdapat dalam ayat, yaitu ayat 58 dari surat Yunus, at-tamassuku bis sunnatin nabawiyah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Mujahid rahimahullah, beliau berkata, la adri ayyun ni'mataini a'zam, an hadani lil Islam aw waffaqani lis sunnah. Kata beliau, la adri, aku tidak tahu, ayyun ni'mataini a'zam, manakah yang lebih besar dari dua nikmat? Mana yang lebih besar, yang lebih utama, yang lebih agung dari dua nikmat? An hadani lil Islam, yang pertama adalah nikmat Allah berikan hidayah kepadaku kepada agama Islam. Au waffaqani lis sunnah, atau yang kedua, dia berikan taufik kepadaku, dia berikan kemudahan kepadaku lis sunnah, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa at-tamassuk bis sunnatin nabawiyah, istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di atas hadyun Nabi alaihi salatu wassalam, di atas manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, adalah nikmat yang besar. Sampai-sampai seorang imam dari kalangan tabi'in, Mujahid bin Jabr, mengatakan seperti yang sudah kita dengarkan bersama tadi, tidak bisa untuk menentukan mana yang lebih besar antara dua nikmat tadi. Nikmat al-hidayah lil Islam, mendapatkan hidayah untuk bisa berislam. Dan ini nikmat yang besar. Karena ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah kepada Islam, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah tidak menerima apa yang datang darinya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima agama selain agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha selain Islam sebagai agama. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mencari ghairal Islam, selain agama Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dinan sebagai agama baginya, falay yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah apa yang datang darinya. Segala amalan yang dia kerjakan, manakala tidak berislam, Allah tidak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk daripada orang-orang yang merugi, sengsara hidupnya di akhirat. Tentu ini adalah nikmat yang besar. Kemudian beliau membandingkan nikmat berikutnya adalah at-taufiq lis sunnah. Seseorang di dalam berislam itu
mendapatkan taufik, kemudahan untuk bisa mengenal sunnah Nabi SAW, beramal dengannya dan istiqamah di atasnya. Dan tentu dua-duanya adalah besar. Oleh karena itu, ulama tafsir ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Ai al-hidayah ila sirat wal hidayah ala sirat atau fi sirat. Yang pertama hidayah, petunjuk, ila sirat, untuk bisa mendapatkan as-siratal mustaqim. Yang tadinya tidak tahu as-siratal mustaqim, kemudian bisa tahu, bisa mengenal. Kemudian setelah itu, al-hidayah fis sirat, mendapatkan petunjuk ketika sudah berada di atas as-siratal mustaqim, yakni al-istiqamah di atasnya. Sehingga permohonan ihdinas siratal mustaqim itu mengandung dua-duanya. Yang belum mendapatkan al-hidayah ila sirat, harapannya mendapatkannya. Yang sudah mendapatkan hidayah ila sirat, ditambah dengan nikmat berikutnya, al-hidayah fis sirat, untuk bisa istiqamah. Karena tidak ada jaminan orang yang berada di atas as-siratul mustaqim untuk bisa istiqamah sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan untuk berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami, jiwa-jiwa kami ini. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Di sini terdapat permohonan kepada Allah agar nikmat hidayah itu tidak dicabut kembali oleh Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu kasih sayang. Innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah zat yang maha memberi. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, nikmat istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas Islam yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, adalah nikmat besar yang harus senantiasa kita syukuri. Allah sebutkan, wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dan dengan itu hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Luar biasa petunjuk yang Allah sampaikan dalam ayat ini, bahwa fadlullah wa rahmatuhu at-taufiq lis-sunnah, istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jauh lebih berharga dari harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Ini juga sebagai dalil, sebagai bukti bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak diukur oleh
harta tidak diukur oleh kedudukan, tetapi diukur dengan ketakwaan, diukur dengan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar nilai istiqomah itu ketika kita tahu dan melihat secara langsung adanya kelompok atau orang-orang yang dahulunya berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Allah palingkan dari sunnah tersebut, Allah sesatkan dari jalan yang benar tersebut. Dan orang yang Allah selamatkan dari penyimpangan-penyimpangan tadi, yang itu bagian dari fitnah, adalah orang yang berbahagia. Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Yuraddiduha 3 marrat. "Walaman ibtuliya fasabar." Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun sahih. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Yuraddiduha 3 marrat. Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali. Dan Rasul alaihi salatu wassalam ketika ada sesuatu yang penting untuk didengar dan difahami oleh para sahabat, oleh umat, biasa beliau mengulanginya. Dan ini yang termasuk beliau ulangi. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Baru beliau lanjut, walaman ibtuliya fasabar. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu, as-sa'id laman junnibal fitan, adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat dalam bentuk syubhat-syubhat, kerancuan berfikir, ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Prinsip-prinsip yang sesat, tidak di atas prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Prinsip Khawarij, prinsip Qadariyah, prinsip Mu'tazilah, prinsip Syiah, prinsip Ikhwanul Muslimin, dan prinsip-prinsip yang lainnya, ideologi-ideologi lainnya yang merupakan ideologi atau prinsip secara zahir nampak itu bagian dari Islam, padahal tidak sejalan dengan prinsip dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua termasuk dari fitan. Atau yang belakangan ini mulai menyebar, fitnah al-musaffiqah. Bermudah-mudahan di dalam memvonis seseorang itu su'fuq. Orang yang dungu, yang bodoh, tidak punya dalil, yang tidak punya bekal, tapi berbicara tentang urusan agama. Sementara yang dikatakan sebagai su'fuq atau su'afiqah itu orang-orang dari kalangan ahlul ilm yang mendapatkan rekomendasi dari para ulama kibar kita. Ini pun fitnah yang berbahaya. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Ketika
kita dijauhkan dari fitnah-fitnah tadi, Allah selamatkan dari fitnah-fitnah tadi, itu pertanda kita sebagai orang yang berbahagia. Fitnah syubhat, dan itu harus kita syukuri. Belum lagi fitnah syahwat, seperti yang telah disebutkan beberapa contohnya pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Fitnah syahwat yang bersumber dari kecintaan kita kepada dunia. Ketika Allah selamatkan dari fitnah-fitnah ini, maka seseorang termasuk berbahagia. Walamman ibtuliya fasabar, dan orang yang mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan ibtila dari Allah, fasabar, dia dapat bersabar. Diuji dari sisi keistiqomahannya, bersabar, berusaha istiqomah. Diuji dari sisi ekonominya, dari sisi dunianya, bersabar. Diuji dari sisi yang lain dalam perjalanan hidup ini, bisa bersabar. Ini kata Rasul alaihi salatu wassalam termasuk tanda bahwa orang itu berbahagia. Lah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan seseorang dari fitnah, bukan maksudnya seseorang itu tidak mau tahu, tidak peduli, acuh tak acuh. Muncul syubhat begini, wah saya nggak mau tahu, saya menjauh. Menjauh dari kawan-kawannya, menjauh dari ikhwannya, menjauh dari siapa saja. Sudah, saya yang penting tinggal di rumah, sholat di masjid, pulang sudah. Ketika ada menyampaikan ini muncul fitnah demikian, syubhat demikian, sudah, saya tidak ikut-ikut. Yang penting saya menuntut ilmu. Tidak seperti itu. Upaya untuk bisa selamat dari fitnah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bertanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui, supaya jelas duduk permasalahannya. Muncul fitnah ini, datang penjelasan dari ulama yang mu'tabar, kibar ulama yang kita thiqah kepada mereka. Ini yang benar demikian, yang salah demikian. Dalam permasalahan ini kalian harus berhati-hati. Tinggalkan ini, ikuti ini. Maka kita ikut petunjuk ulama. Karena itu bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Khususnya di masa-masa fitan, ketika fitnah banyak melanda kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan, wah, berarti taklid buta kepada ulama tersebut, berarti menjadikan ucapan ulama tersebut seperti wahyu, berarti semuanya serba komando, seperti kerbau dicucuk hidungnya, dibawa ke sana kemari. Tidak. Kita mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah solusi kalau solusi itu salah.
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk manakala petunjuk itu tidak benar. Allah sebutkan ahlul ilm karena ahlul ilm adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga upaya untuk bisa selamat dari fitnah tidak kemudian jauh dari bimbingan ulama, tetapi justru mendekat kepada para ulama, bertanya kepada para ulama, meminta penjelasan kepada para ulama, akan Allah selamatkan dan Allah akan jauhkan dari fitnah. Kita sudah tahu dalam catatan sejarah bagaimana ribuan orang dari Khawarij mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah, selamat dari fitnah dari penjelasan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ahlul ilm. Kita tahu bahwa sebagian dari penduduk Basrah yang ketika itu masih bingung tentang permasalahan takdir yang dimunculkan oleh kelompok Qadariyah di Basrah, ketika kembali bertanya, merujuk kepada sahabat Nabi yang kebetulan bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar, Allah selamatkan dia dari mereka dari fitnah Qadariyah. Tetapi sebaliknya, ketika tidak mau mengambil bimbingan ulama ar-rasikhina fil ilm yang tahu persis tentang permasalahan-permasalahan agama ini, faham tentang seluk-beluk kelompok-kelompok dari kalangan ahlul fitan ini, tidak mau mengambil bimbingan mereka, maka berbahaya untuk masuk ke dalam fitnah berikutnya, yang bisa jadi fitnah berikutnya jauh lebih besar dari fitnah yang sedang dia alami. Sebagaimana contoh, kita tadi telah mendengar bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan nasihat dan arahan terhadap orang-orang atau sekelompok orang yang berkumpul di Masjid Kufah, yang melakukan ritual tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka terus berhujjah, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Diingatkan lagi, wa kam bin muridin lil khairi lam yudrikhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu karena jalannya yang salah. Disebutkan oleh perawi, kami mendapati mayoritas dari mereka bergabung bersama Khawarij di Yaum Nahrawan, ketika terjadi pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij di Nahrawan. Kapan? Ketika tidak mau mendengar bimbingan ulama besar Abdullah bin Mas'ud di masa itu. Merasa dirinya benar, merasa apa yang dia yakini ini lebih baik dari bimbingan ulama besar tadi. Subhanallah, yang tadinya terjatuh dalam perbuatan yang sahabat Abu Musa sendiri menilainya masih, ketika di awal melihatnya antara benar dan salah, ketika tidak mengikuti bimbingan sahabat Abdullah bin Mas'ud, alim min ulama' as-sahabah,
terjatuh dalam fitnah yang lebih besar lagi, fitnah Khawarij. Yang Rasul mengatakan hum kilabun nar, hum kilabun nar, hum kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka. Tentu kita semua takut dengan fitnah-fitnah yang ada. Dan jalan atau bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an agar kita merujuk, kita kembali kepada para ulama yang memang berkompeten dalam masalah-masalah fitan yang ada. Kita meyakini bahwa dengan kita mengikuti bimbingan para ulama kibar, bahwa ini bagian dari kita beragama, bagian dari kita bermanhaj. Bukan dalam rangka untuk mengkultuskan, mengagungkan, memuliakan ulama melebihi kapasitasnya. Bukan. Tidak pula memposisikan ucapannya seperti wahyu atau sebagai wahyu. Tidak ada yang meyakini seperti itu. Dan yang lebih kita khawatirkan lagi, manakala tidak lagi mau mengindahkan bimbingan ulama kibar dalam masalah-masalah yang sangat berbahaya dan sensitif ini, maka akan terjatuh pada fitnah yang lebih besar di kemudian hari yang kita tidak tahu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Datangnya fitnah, baik syubhat maupun syahwat, sulit diduga. Terkadang tidak disangka-sangka. Dan datangnya fitnah itu secara sunnatullah dapat menjauhkan orang yang tadinya dekat, tadinya akrab. Muncul fitnah itu akhirnya berjauhan. Atau sebaliknya, mendekatkan orang yang jauh, yang tadinya tidak kenal, yang tadinya tidak ada komunikasi, dengan munculnya fitnah dan sama-sama istiqamah mengikuti bimbingan para ulama, akhirnya menjadi kenal, menjadi dekat. Atau semakin mendekatkan yang dekat. Kita sudah saling kenal, saling komunikasi, dengan munculnya fitnah dan sama-sama istiqamah di atas jalan Allah, di atas bimbingan para ulama kibar, semakin membuat ukhuwah ini semakin kuat, semakin solid. Inilah fitnah. Tidak diduga-duga. Dan apabila fitnah itu datang, nas'allahu salama wal afiyah, Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan gambaran di antaranya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah, bergegaslah kalian semua untuk melakukan amalan-amalan soleh. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kelak akan datang fitnah-fitnah. Yang datangnya itu seperti potongan-potongan malam. Al-mudlim yang gelap, gelap gulita. Kita sekarang di waktu siang, nanti datang waktu sore, masih kita melihat yang di sekitar kita. Yang di sekeliling kita, kita masih bisa melihat gedung-gedung, bisa melihat yang di sekitar kita. Ketika tiba waktu malam, terbenam matahari, datang potongan malam pertama, sudah mulai gelap.
potongan malam berikutnya, berikutnya dan berikutnya semakin gelap. Sehingga membutuhkan alat penerang, lampu dan yang semisalnya. Karena tidak nampak lagi yang di sekitar kita, gelap. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, penggambaran datangnya fitnah. Seperti datangnya potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang itu dalam keadaan mukmin. Tidak sekedar muslim, mukmin. Pagi hari mukmin. Wa yumsi kafira. Dengan datangnya fitnah, di sore hari sudah berbalik menjadi orang yang kafir. Wa yumsi mu'minan, orang yang lain di sore hari dalam keadaan mukmin, masih di atas imannya. Datang fitnah yang dahsyat, wa yusbihu kafira. Keesokan harinya sudah berubah menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia ini. Ini salah satu contoh dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam terkait fitnah. Datang fitnah, fitnah syubuhat ataupun fitnah syahwat yang tadinya orang melihat normal-normal saja, biasa, datang fitnah jadi kacau. Bingung, ini mana yang benar, ini mana yang salah. Samar. Semakin masuk fitnah itu semakin gelap lagi ini. Tidak bisa lagi melihat, tidak lagi bisa berpikir, ini mana yang harus diikuti, mana yang dipilih. Disinilah pentingnya untuk kita, pertama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, untuk berlomba-lomba melakukan amalan-amalan saleh, untuk rajin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan izin Allah akan banyak membantu ketika fitnah datang. Begitu fitnah datang, karena dekat dengan Allah, senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dekat dengan ahlul ilm, bertanya kepada ahlul ilm, meminta bimbingan, meminta arahan, meminta petunjuk, diberilah arahan, diberilah petunjuk, hingga Allah selamatkan dengannya, dengan nasihat-nasihat tadi, dengan petunjuk-petunjuk tadi dari fitnah yang dia sudah gelap, tidak bisa lagi menilai. Tetapi jika jauh dari amal soleh, inilah yang rawan, inilah yang mengkhawatirkan untuk terjatuh di dalam fitnah. Demikian pula fitnah syahwat. Orang yang dekat dengan Allah, yang taat kepada Allah, yang istiqomah di jalan Allah, ketika fitnah syahwat itu datang, akan membantu dia untuk bisa selamat dari fitnah syahwat tadi. Syahwat di samping dunia, harta, wanita, juga yang terkadang kita tidak sadar adalah ego. Apa ego? Harga diri. Harga diri. Yang kadang-kadang, yang terkadang kita
bisa jauh dari istiqamah karena mempertahankan harga diri atau ego tadi. Mengapa orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal sejak dari awal nenek moyang mereka berpindah dari daerah-daerah mereka, daerah asalnya, ke kota Madinah karena mendapati di dalam kitab Taurat keterangan bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul, akan keluar di daerah yang banyak pohon kurmanya. Mereka berkeliling mencari tempat itu. Ditemukanlah oleh mereka kota Madinah yang di situ banyak kebun-kebun kurma. Apa tujuan awalnya? Tujuan awalnya adalah untuk menyambut kedatangan Rasul terakhir tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka terus beranak pinak sambil mereka sampaikan kepada anak cucu mereka. Dan tibalah Rasul yang mereka nantikan datang betul. Hijrah ke kota Madinah. Apa sikap mereka? Ternyata tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail, tidak dari keturunan Ishak. Rasa ego yang menghalangi untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal Rasulullah di hadapan mereka bertemu langsung dengan beliau alaihi salatu wassalam. Saat yang dinantikan telah tiba. Tetapi karena rasa ego, rasa gengsi, rasa harga diri, demi mempertahankan itu, akhirnya terhalang dari hidayah. Terjatuh dalam fitnah berikutnya yang jauh lebih besar lagi. Mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika seseorang terjatuh dalam fitnah kecil dan tidak berpegang dengan bimbingan Rasulullah, bimbingan para ulama, kebiasaannya akan terseret pada fitnah-fitnah berikutnya yang jauh lebih besar. Nasallahu alaihi wal afiyah. Orang Yahudi berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengundang Rasulullah di sebuah tempat yang sudah mereka siapkan makar agar Rasulullah dijatuhi batu besar di salah satu tempat yang sudah mereka siapkan. Allah berikan wahyu kepada Rasulnya tentang apa yang mereka lakukan, sehingga Rasul alaihi salatu wassalam selamat dari perangkap mereka, dari makar mereka. Tidak sampai di situ, terjadilah pertempuran dengan kaum muslimin, baik itu dari Bani Quraidzahnya, Bani Qainuqanya, Bani Nadir, dan terakhir kekuatan mereka di Khaybar. Jatuh benteng Khaybar, apakah masih mau menerima Islam? Mayoritas mereka tidak mau menerima. Mereka siap untuk menjadi pekerja, petani kurma, tidak mau berislam. Siap menjadi petani kurma yang hasil keuntungan bertani mereka setengah untuk Rasulullah, untuk Baitul Mal, separuh lagi untuk mereka. Awalnya apa? Awalnya karena gengsi, karena ego.
sampai akhirnya terjatuh pada fitnah-fitnah berikutnya yang jauh lebih besar yang menghalangi dari istiqamah. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Dan kaum muslimin secara umum, berapa banyak hal-hal yang sifatnya pribadi, terkait kita pribadi, dengan kawan kita, dengan saudara kita, kemudian tidak kita selesaikan dengan baik, dengan saling memaafkan, dengan saling mengalah, saling tanazul. Masih ada di hati sesuatu yang mengganjal, yang tersimpan. Akhirnya dengan itu tidak lagi dekat, tidak lagi akrab, jauh dari teman-teman, dan bisa di kemudian hari datang fitnah yang lebih besar, akhirnya bergeser dari masalah pribadi kepada masalah yang lebih berat lagi, fitnah yang lebih berat lagi. Kalau tadi urusannya hanya pribadi saja, berikutnya dapat mengantarkan kepada fitnah yang lebih besar, yang kaitannya dengan manhaj dan lain sebagainya. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak memohon kepada Allah agar diberi istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah, kuatkanlah jiwaku ini, hatiku ini di atas agamamu. Terus jangan sampai kita lalai untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan istiqamah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara amal saleh yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dalam artian selamat dari fitnah adalah thalabul ilmi. Thalabul ilm, menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama adalah amalan besar yang banyak dari umat manusia melalaikannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, yang beliau adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul, yang menuntut ilmu kepada Nabi Allah Khadir alaihissalam. Untuk belajar hal-hal yang belum diketahuinya. Dan sebelum itu Allah juga menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang belajar kepada Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam di Madian. Belajar kepada Nabi Allah Syuaib alaihissalatu wassalam selama sekian tahun lamanya, kurang lebih 10 tahun. Di samping bekerja kepada Nabi Syuaib, beliau pun belajar dari Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, hingga akhirnya dinikahkan dengan salah satu putrinya. Allah muliakan Nabi Musa, dan Allah selamatkan Nabi Musa dari fitnah Fir'aun dan bala tentaranya.
Berikutnya lagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah sebutkan, masih menuntut ilmu dari Khadir alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi beliau sudah menjadi Rasul min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Allah juga sebutkan di dalam Al-Quranul Karim kedudukan ahlul ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman itu dengan sekian derajat. Orang-orang yang beriman semua derajatnya diangkat di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Tetapi orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman, dan Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diperintah oleh Allah untuk berdoa memohon tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan dunia. Yang Allah perintahkan adalah meminta tambahan ilmu. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam banyak memberikan kabar gembira terhadap para penuntut ilmu. Di antaranya adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu agama yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sahhalallahu lahu, Allah akan memberikan kemudahan baginya, tariqan ilal jannah, jalan menuju al-jannah. Luar biasa berita yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini. Semua orang ingin masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Rasulullah telah membuka rahasia penting untuk bisa masuk ke dalam surga, yaitu dengan seseorang keluar dari rumahnya menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka dengan sebab ini Allah akan mudahkan masuk ke dalam al-jannah. Berarti menuntut ilmu ini bukan amalan kecil, amalan besar, karena hubungannya dengan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Rasul alaihi salatu wassalam juga menyebutkan dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar bersama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kepadanya kefakihan, kefahaman tentang agama ini. Dan tentu tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba langsung menjadi faqih, langsung menjadi alim. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu akan didapat hanyalah dengan belajar, dengan ta'allum. Wa innamal fiqhu bittafaqquh. Demikian pula kedalaman tentang ilmu agama ini hanyalah didapat dengan tafaqquh, upaya untuk mendalami agama ini, yaitu dengan thalabul ilm. Sehingga marilah kita jadikan thalabul ilmi ini sebagai bagian terpenting dalam hidup kita.
baik kita yang masih remaja, masih muda, ataupun yang sudah berkeluarga sebagai suami, kepala rumah tangga, ataupun wanita yang masih muda atau ibu rumah tangga sebagai istri, untuk benar-benar memperhatikan thalabul ilm dengan cara yang sesuai dengan kondisi di daerah atau tempatnya masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk hadir di majelis ilmu, maka kita harus bersyukur bahwa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa dimudahkan kelak menuju jannahnya, menuju surganya. Karena kadang-kadang kalau sudah datang rasa malas, ada ta'lim, ada kajian, ada kuliah, ternyata masih ada pekerjaan, masih ada kesibukan, masih ada urusan, masih bermacam-macam kendala. Nah, kita jangan sampai terpola oleh dunia dan keuntungan dunia yang sesaat saja untuk kemudian mengalahkan akhirat kita. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan fakihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agama ini. Allah sebutkan khairan di sini. Sifatnya dalam bahasa Arab nakirah, sifatnya umum. Fi siyaqis syarat, dalam bentuk syarat. Ini menunjukkan makna yang luas. Khairan, kebaikan yang sifatnya luas. Kebaikan apa saja? Kebaikan dalam semangat beramal, kebaikan dalam rumah tangganya, yang sebelumnya ada kesulitan untuk membina rumah tangga, mengatur anak dan istrinya, Allah berikan kemudahan. Allah berikan kebaikan di tengah-tengah rumah tangga itu. Yang tadinya mau mendidik anaknya, mengatur anaknya sulit, Allah berikan kemudahan. Kemudahan dalam hal usaha, ekonominya. Bisa jadi Allah berikan kemudahan dari sisi ini juga. Kemudahan berkomunikasi dengan orang tua, yang sebelumnya mungkin orang tua tidak suka dengan kita, karena kita berusaha untuk menjalankan agama yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Allah berikan kemudahan, kebaikan di sisi itu. Di banyak sisi, kebaikan-kebaikan itu akan Allah berikan. Akan Allah berikan barakah. Barakah adalah kebaikan yang mutawasil, yang terus menerus akan dirasakan oleh seorang hamba. Kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufaqihu fid din. Allah akan fakihkan dia tentang urusan agama ini. Maka tentu hadis ini hendaknya menjadi pendorong bagi kita, penyemangat bagi kita, agar selalu memperhatikan ilmu dan thalabul ilmi. Karena balasannya sangat besar. Bisa mendapatkan kebaikan dari semua sisi kehidupan yang kita jalani. Akan dimudahkan masuk ke dalam al-jannah. Serta kemuliaan-kemuliaan yang lainnya yang disebutkan dalam banyak hadis oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dari sini, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, marilah kita mengawal istiqamah yang Allah karuniakan kepada kita ini dengan terus senantiasa selalu menuntut ilmu.
Semua dari kita ini semua dari kita ini memerlukan ilmu. Sangat perlu dengan ilmu. Bagaimanapun kondisinya, sangat perlu dengan ilmu. Seseorang semakin banyak mempelajari ilmu, dia akan semakin tahu bahwa dirinya kurang dengan ilmu. Biasanya orang-orang yang baru belajar sedikit, itulah yang merasa ilmu sudah dimilikinya semua. Akan tetapi semakin mendalami ilmu, semakin belajar ilmu, semakin terbuka baginya bahwa sesungguhnya masih banyak ilmu dan cabang-cabangnya yang belum dia ketahui. Semakin membuatnya tawadhu, semakin membuatnya takut kepada Allah. Terjauh darinya sifat sombong, sifat merasa lebih dari yang lainnya. Dan tentu lebih dari itu, dengan ilmu seseorang akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa-masa fitnah, Allah akan berikan kemudahan. Di masa-masa fitnah, Allah akan berikan petunjuk jalan yang benar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nampaknya sudah pukul 1. InsyaAllah sementara kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah nanti kita lanjut ba'dal asr bi'idnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.